pasti itu wajar ada kangen, pengen pulang dan bertemu keluarga dan lain sebagainya macamnya. Cuman ya kita tahu nanti pasti ada waktunya kita ketemu keluarga. Di sini kan alhamdulillah ya kegiatannya juga mulia gitu, dan salah satu yang menjadi prinsip atau pegangan alasan untuk terus berjuang di sini artinya menjalankan amanah ini ya seperti tadi, kita melayani tamu Allah karena suatu kehormatan gitu ya. Bisa melayani tamu Allah, bahasanya mungkin kerja sambil ibadah atau ibadah sambil kerja gitu. Artinya itu yang harus dilewatin dan menjadi pegangan saya dari orang tua juga, harus maksimal untuk melayani tamu Allah. Walaupun nanti ada waktunya pulang, bertemu keluarga dan lain sebagainya macamnya, itu semua ada waktunya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Langkah atau Ruhania Journey. Alhamdulillah, nikmat. Kami baru saja nuntasin umroh di bulan Ramadan ya, udah 1-2 kali bersama jamaah Ruhania. Dan ingin kita melanjutkan berbincang-bincang dengan jamaah-jamaah sekalian, dengan sahabat-sahabat Ruhania, dan calon-calon jamaah yang mungkin sedang memikirkan mau umroh ke depan insya Allah. Nah, banyak orang yang mikir kayaknya tinggal di Mekah itu impian banget. Ngebayangin setiap buka jendela langsung bisa lihat Ka'bah. Atau setiap kali sholat 100.000 kali lipat pahalanya. Wah, Masya Allah, luar biasa banget. Tapi bener nggak sih mungkin seindah itu, senikmat itu, setenang itu? Nah, kita di sini mau bincang-bincang dengan Ustadz Hasan Al-Banna, Mutawif Ruhania. Beliau yang sudah tinggal di Mekah berapa bulan, Ustadz? Kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan, mau 6 bulan ya. Masya Allah, beliau sudah banyak berinteraksi dengan jamaah-jamaah Ruhania. Berapa bulan terakhir ini bolak-balik Mekah, Madinah, menyambut, mendampingi, memandu ibadah jamaah sekalian. Dan beliau yang ngerasain langsung nih, bagaimana sih kondisi di Mekah, bagaimana beliau hidup di Mekah. Apakah seindah tadi yang digambarkan banyak orang? Nah, sekarang kita mau nanya beberapa hal dengan Antum, Ustaz. Oke, Bana. Kita mau nanya sama Antum yang pertama. Antum ini udah sekian lama nih di Mekah gitu ya. Udah cukup merasakan lah hidup di Mekah seperti apa. Iya. Emang seenak itu nggak sih? Bisa bolak-balik lihat Ka'bah, bolak-balik di Masjidil Haram, dan segala kenikmatan yang lainnya. Iya. Apa sih tantangannya yang mungkin Antum rasain? Boleh Antum ceritain mungkin? Iya, insya Allah sharing juga ke teman-teman dan jamaah sekalian ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan dan bisa tinggal di kota Mekah ya. Tentu ini nikmat yang perlu disyukurin sebagai hamba Allah, seorang muslim yang kita tinggal di Mekah itu mungkin impian banyak orang gitu. Tapi alhamdulillah, pertama memang kita nikmat gitu ya, bisa tinggal di kota suci Makkah Mukarramah dengan segala keutamaannya. Apalagi kalau kita tahu ini kan di Mekah ini Masya Allah orang beribadah, terutama di Masjidil Haram. Cuman terlepas dari itu, memang pertama penyesuaian cuaca ya pas sampai di sini tuh. Kemudian juga kultur dengan orang Arab dan keramaiannya, karena di sini kita tinggal kan nggak cuma satu bangsa atau negara, itu maksudnya macam-macam gitu dari segala penjuru dunia. Jadi mungkin ada kultur atau cara penyampaiannya yang beda, terutama bahasa juga itu menyesuaikan dengan bahasa keseharian di bahasa Arab gitu. Dan bukan bahasa Arab. Iya, bukan bahasa Arab yang fusha. Jadi bahasanya ada yang disebut bahasa Arab Amiyah atau harian atau bahasa sodik lah, sodiktornya pertemanan gitu. Karena di sini kan memang di lapangan khususnya banyak pekerja-pekerja dari luar juga atau dari orang Saudi langsung, yang dimana bahasanya itu yang mudah difahami oleh sesama gitu. Dan tapi terlepas dari itu ya kembali lagi salah satu nikmatnya ya sebagai seorang muslim gitu, ukhuwahnya juga ada gitu. Dengan sesama di tanah haram ini kan harus orang muslim semua ya. Ya jadi saling menolongnya, terus karena kita bersaudara ya, innamal mu'minuna ikhwah. Itu terasa sekali di Mekah ini, saling membantu dan
Cuman yang dirasakannya itu tadi, pertama cuacanya karena di sini sekalinya musim panas, itu lebih panas dibanding Indonesia ya, Jakarta. Dan kalaupun dingin ya sedikit lebih dingin, terlebih lagi di Madinah sih, seperti itu ya. Cuman saya tinggalnya memang di Mekah Al-Mukarramah gitu. Ya seperti itu sih yang dirasakan tinggal di kota Mekah gitu. Itu dengan perubahan cuaca yang Iya. ya mungkin ekstrim ya. Ya ada ketika panasnya bisa sampai panas ekstrim gitu Iya, ya. betul. Ketika dingin tadi di Madinah khususnya bisa sangat dingin banget begitu Iya. ya. Itu fisik gimana? Iya, itu dia. Dan salah satu tantangannya ya, walaupun dengan segala kenikmatannya, kita pasti manusia juga butuh adaptasi gitu. Nah itu saya awal-awal dulu mungkin adaptasi, imun sempat sakit. Mungkin itu baru terbentuk metabolisme tubuhnya ya. Jadi sempat sakit, terus baru masuk ke tahap yang mulai terbiasa gitu dengan ya adaptasi juga nggak cuma cuaca ya, karena makanan juga di sini kan nggak semudah kita cari makan di Indonesia, artinya yang lidah kita masuk gitu ya. Nggak ada warteg di sini. Jadi ya itu salah satunya, dan mungkin jadi salah satu faktor kesehatan juga, dan dari segi keramaiannya dan lain sebagai macamnya. Dan tinggal di Mekah ini kan memang ya, walaupun dibilang tadi kayaknya nikmat gitu ya, ya itu memang benar gitu dengan segala keutamaan beribadahnya. Cuman di sini juga menjadi amanah yang besar, kita harus istiqomah. Apalagi seseorang yang tinggal di Mekah ini kan, mungkin kalau kita yang pertama kali melihat Ka'bah langsung itu pasti terharu, excited, dan sentuhannya beda. Cuman kita yang mungkin sering bolak-balik gitu ya, melihat langsung dan segala macamnya, itu nanti akan mulai rasa tumbuh kayak harus dihadirkan lagi tuh, memperbarui niatnya gitu ya, tulus. Karena ya seperti halnya kita sering, jadi karena mudah gitu ya, terus mengulang, sudah didoakan apa yang dipanjatkannya. Nah itu harus lurusin niat lagi karena amanah yang besar juga, apalagi kalau sedang membawa jamaah, itu harus ditumbuhkan lah seperti itu. Kemudian ya kalau tentang realistis kehidupannya, memang ya kita juga ditantang untuk bisa bertahan hidup lah ya, karena di sini lumayan biaya kehidupan ya, seperti itu di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi cuman kita niatkan untuk berkhidmat pada tamu-tamu Allah ya, jadi kita juga bisa mengatur itulah untuk dari tempat tinggalnya, terus makan dan lain sebagainya. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi nikmat, betul nikmat begitu ya. Iya. Betul nikmat, memang banyak keutamaan kita ada di sini, bisa banyak ibadah. Tapi tantangannya juga ya tidak semudah yang mungkin dibayangkan sebagian orang begitu ya. Betul. Nah, cuma memang karena niatnya khidmat, niatnya melayani jamaah yang mau ibadah, ya alhamdulillah Allah mudahkan begitu ya prosesnya semuanya. Betul. Nah, antum sudah singgung bicara soal khidmah, ya, melayani, dampingin jamaah segala macam. Iya. Antum merasa cemburu nggak tuh? Iya. Kan ya namanya khidmat, ya antum nggak seperti jamaah ya. Mereka jamaah tuh bisa fokus bolak-balik Masjidil Haram terus begitu ya. Mau tawaf sunnah, mau umroh berkali-kali, Iya, mau fokus ibadah, mau fokus banyak-banyakin doa dan lain sebagainya. Sedangkan antum masih sibuk deh ngurusin jamaah, mungkin ada yang sepuh, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang harus ada kebutuhan-kebutuhan apa begitu ya. Iya, apalagi tadi koper dan itu. Jamaah udah ke masjid, antum sibuk urusan koper di hotel begitu ya. Nah, gimana tuh antum ngerasain seperti itu? Iya, memang pada dasarnya untuk diniatkan di awal memang prinsipnya itu ya seperti di awal, khidmatil hujjaj wal umar ta'zimun wa syarafun lama. Jadi melayani tamu-tamu Allah itu tugas kami gitu. Karena suatu kehormatan bisa melayani tamu-tamu Allah yang mungkin background-nya bisa jadi dia yang sudah nabung dari lama gitu ya, dan lain sebagainya. Ya sisi lain mungkin ada rasa cemburu karena bisa tenang gitu ya, beribadah, sedangkan saya mungkin harus mengurus hal-hal di luar itu untuk melayani tamu-tamu Allah, tentang kopernya misalnya, atau ada barang-barang yang harus disiapkan tentang jamaah. Cuman dengan itu sebenarnya saya juga senang, karena dengan saya bisa melayani tamu-tamu Allah, jadi jamaah juga tenang buat ibadah gitu. Untuk cemburu pasti ada, cuman menjadi motivasi saya ya, insya Allah dengan wasilah ini kan
berkah buat saya, dan kalaupun setelah nanti jamaah pulang kan saya juga insya Allah bisa beribadah juga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan niat ya, yang tulus begitu ya, khidmat dengan sebaik-baiknya, ya insya Allah itu semua terbayarkan begitu ya. Terbayarkan, benar. Dengan senyumnya jamaah, dengan jamaah bisa ibadah dengan tenang, dengan nikmat, itu udah kenikmatan tersendiri buat kita, kira-kira Betul begitu banget. ya. Masya Allah. Nah, bicara soal jamaah, ada nggak mungkin di program yang umroh Ramadan kita saat ini ya, Ya. atau mungkin di program-program sebelum-sebelumnya nih, Ya. ada jamaah yang berkesan nggak? Atau ketika Anda berkhidmat dengan satu jamaah tertentu, Ya. ini Antum merasa, wah dengan Ana khidmah begini, dengan Ana melayani ini, Antum merasa ini alasan kenapa Allah hadirkan Ana di kota Mekah ini gitu. Iya. Ya alhamdulillah, dengan pengalaman keberangkatan jamaah sebelumnya dan khususnya di keberangkatan Ramadan ini, alhamdulillah banyak keutamaan yang, oh Masya Allah, mungkin ini hikmahnya dan alasan Ana ada di sini gitu untuk membantu. Karena mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin ada jamaah yang lansia gitu ya, mungkin beliau susah jalan. Dan ada satu cerita pada saat bulan kemarin ya, awal Januari atau akhir Januari, itu jamaah beliau ini sudah lumayan sulit untuk jalan. Akhirnya untuk umrohnya itu dengan mobil golf car gitu ya. Umroh wajibnya awal datang dengan golf car karena memang badannya lumayan besar dan sudah sepuh gitu ya, jadi susah untuk jalan. Cuman dia ingin sekali melihat Ka'bah langsung gitu, sudah jauh-jauh dari Indonesia ke Saudi ya, ke Mekah Mukarramah, cuman belum pernah lihat Ka'bah secara langsung. Sedangkan naik mobil golf car itu di atas tidak selihat secara utuh langsung gitu ya di Ka'bah. Nah akhirnya pada hari terakhir di Thauf Wada itu, di Thauf perpisahan, beliau minta jalan perlahan gitu. Akhirnya minta tolong saya, disitulah saya memandu pelan-pelan dengan jamaah itu, ibu-ibu ya, akhirnya pelan-pelan jalan. Saya bilang, oh boleh bu, tapi bawa kursi lipat gitu ya, karena beliau memang benar capek kalau jalan lama dan jauh. Akhirnya saya pandu sama bapak sama suaminya gitu, bertiga. Ya Thauf Wada, pelan-pelan. Jadi mungkin 3 menit atau 5 menit jalan, nanti duduk lagi istirahat. Itu yang buat saya jadi, oh Masya Allah, ini saya juga ikut senang bisa melayanin, walaupun kita harus sabar gitu. Harus sabar melayani tamu Allah itu, karena beliau semangatnya kuat gitu. Saya terharu juga yang seperti itu gitu, yang buat jadi semangat dan ikut senang juga. Kemudian ada beberapa cerita yang lain gitu. Misalnya tentang yang Masya Allah ini jamaah yang hatinya tuh dilembutkan Allah gitu, sangat mudah untuk bisa nangis gitu, terus berbuat baik hal-hal lainnya, bersedekah. Terus saya menjadi wasilah yang misalnya mau bersedekah, saya jadi perantaranya untuk membelikan yang mau disedekahkan dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir di bulan Ramadan ini ya, Masya Allah kita kemarin umroh dalam keadaan berpuasa ya. Nah ada salah satu jamaah ibu ini yang beliau memang sendiri ya, maksudnya tidak dengan bersama keluarga umrohnya, dan itu diantar sama keluarganya banyak ya. Dan pada saat umroh beliau sudah bilang kakinya sakit gitu, cuman biiznillah gitu, mungkin ini juga pertolongan dari Allah, nasrun minallah, dikuatkan. Saya juga temani gitu, temani pelan-pelan dari tawaf. Beliau sudah saat pegal atau kram dan lain sebagainya, cuman pelan-pelan akhirnya berhenti lagi istirahat. Maksudnya motivasi semangatnya itu, semangat ibadahnya yang menjadi saya juga, oh alhamdulillah dengan adanya saya ini bisa menjadi wasilah atau perantara jamaah untuk memudahkan dalam umroh gitu. Akhirnya sampai selesai juga, walaupun Masya Allah, Masya Allah. banyak istirahat gitu, cuman alhamdulillah. Iya, dan emang perjuangan ya, apalagi umroh Ramadan ini kepadatannya luar biasa. Orang yang berburu keutamaan, berburu pahala di Masjidil Haram, dahsyat. Jadi emang kita menyaksikan ya sosok orang tua ini, jamaah yang lansia ini, ya sebentar-sebentar harus istirahat, sebentar-sebentar harus duduk dulu. Tapi ya mau untuk terus berjuang untuk menuntaskan umrohnya, menuntaskan tawaf dan sa'inya begitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang antum nih sebagai udah jadi orang warga lokal ya, warlok nih, warga lokal Mekah nih ya. Ada nggak kasih tips gitu ya buat jamaah-jamaah waktu yang paling ideal kalau misalnya mau tawaf yang ya nggak terlalu berdesak-desakan deh? Iya,
dari pengalaman dan melihat kondisi ya. Karena umroh ini kan kadang ada kedatangan malam, umrohnya itu bisa langsung malam itu, dini hari, karena dituntaskan. Ada yang datang pagi, langsung pagi juga, dan lain sebagainya macamnya. Dan saya sudah perhatikan juga, telusuri gitu, untuk tawaf ini memang 24 jam ya aktif kan di Masjidil Haram ini. Cuman memang yang lebih cenderung sepi itu di kisaran waktu setelah syuruk, atau kurang lebih jam 7 gitu ya, jam 7, jam 8 pagi. Karena kebanyakan memang jamaah di jam-jam itu, kalau di hari biasa mungkin ada yang sarapan, atau ada kegiatan-kegiatan di luar itu seperti city tour, Mekah, atau Mazarat, atau dari orang Saudi sendiri mungkin ada kulturnya mereka pagi itu ada istirahat gitu, atau sudah berkegiatan lainnya gitu. Jadi itu waktu yang cenderung lebih sepi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, sampai sebelum zuhur lah, waktu duha, ataupun pas zuhur ya, zuhur atau asar itu karena mungkin pertimbangannya panas ya, atau nanti mikirnya setelah asar aja udah lebih adem, ataupun maghrib isya itu pasti udah mulai masuk yang ramai karena udah lebih adem gitu. Terlebih lagi nih di bulan Ramadan pasti orang menghidupkan malamnya karena bisa sambil istirahat, artinya bisa sambil minum air zam-zam gitu ya. Karena kalau pagi atau siang di sini bulan Ramadan biasanya ditiadakan dulu air zam-zam gitu sampai waktu buka baru disediakan kembali. Itu mungkin untuk life hack atau cara strategi alternatifnya untuk mau umroh lebih senggang gitu ya. Iya. Ya, jadi silakan ya buat jamaah yang mau tawaf yang relatif tidak terlalu berdesak-desakan, ya manfaatinlah waktu ba'da syuruk gitu ya sampai menjelang siang hari itu sampai siang itu. Ya, walaupun mungkin tantangannya juga ya mungkin ada trik-trik panasnya kalau udah makin siang gitu ya. Agak sedikit lebih gerah mungkin gitu-gitu. Tapi ya itu pilihan tinggal ya. Mau yang tidak terlalu berdesakan, nah selamat berjuang di rentang pagi sampai siang itu. Kalau mungkin cari yang relatif lebih adem, ya ada risiko ya sedikit lebih berdesak-desakan, misalnya sore atau malam hari gitu ya. Nah, sekarang ya yang namanya kita menghadapi ngelayanin jamaah ya, pasti keniscayaan lah. Ada yang mungkin culture shock dengan di Mekah, di Madinah atau di Jeddah begitu ya. Culture shock dengan kultur budaya orang Arab. Atau mungkin berinteraksi dengan jamaah muslimin dari berbagai negara begitu ya. Gimana nih cara antum mungkin menenangkan hati mereka, menenangkan para jamaah supaya bisa tetap ya nyaman, aman untuk beraktivitas? Iya, alhamdulillah memang itu pasti sudah sering dan hal yang wajar sebenarnya. Dan saya memang sering sampaikan juga ke jamaah banyak hal ya, mulai dari kultur shocknya mungkin di budaya Arab ini, di sini banyak hal-hal kebaikannya juga, cuman banyak yang mungkin harus kita memahami dan bisa mengontrol emosi gitu ya. Misalnya dari awal kedatangan, tentang antrinya di bandara dan lain sebagainya macamnya, sampai kita di hotel misal. Tentang hotel yang ini crowded ya, artinya daya tingkat kepadatannya tuh nggak seperti hotel di Indonesia gitu. Karena di sini kedatangan jamaah nanti sampai pulang, dari pulang check out, ada lagi yang check in. Jadi benar-benar full maintenance, artinya full padatan, ada yang datang, ada yang pergi. Dari yang check out pergi, ada yang datang lagi. Jadi benar-benar full. Mungkin itu yang jadi ada banyak beberapa hal yang pelayanan atau dari hotel itu juga nggak bisa semaksimal seperti kita di Indonesia dan lain sebagainya macamnya. Terkait lift dan lain sebagainya macamnya. Mungkin itu di awal gitu. Ada shock gitu. Makanya saya sering bilang ya harus banyak sabar. Ya istilah kalau kita bercandain ya, ini kita di Arab maklum gitu, Arab sabar. Cuman itu bercandanya seperti itu. Cuman saya sering bilang juga apalagi pas saat umroh gitu. Oh, ramai banget. Ada yang misalnya dari beberapa saudara kita kaum muslimin yang kulturnya mungkin lebih keras suaranya atau dari segi perilakunya gitu ya. Cuman saya balikkan kembali, Bapak Ibu, kita di sini untuk ibadah jauh-jauh dari Indonesia. Maka dari itu kita harus yang mengontrol diri kita, membangun konektivitas atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita terprovokasi sama sekitar kita yang harus membuat lingkungan kekhusyuan itu gitu. Artinya kita yang membangun ketenangan. Oh, banyak zikir, istighfar, sholawat. Karena kalau kita terpancing emosi juga tidak menjadi solusi. Sedangkan di Mekah ini dari seluruh
dunia ya datang dan semua untuk ibadah. Kita hanya sebagai hambanya yang pada saat menjadi hambanya dengan, kalau laki-laki dengan 2 helai kain ihram ya, kita benar-benar mengadu pada Allah, tidak ada lagi yang namanya harta, tahta, ya, jabatan dan sebagainya. Kita hanya sebagai hamba Allah gitu. Jadi ya kita sabar-sabar sama Allah. Maksudnya ya dengan sabar gitu, dengan bersabar, insya Allah hati jadi tenang, karena harus meluruskan niat kita terus, jangan sampai kita terprovokasi atau menjadi emosi yang merusak hati lah dalam perjalanan ibadah umroh ini gitu. Masya Allah ya, jadi esensinya memang kita harus punya ekstra stok kesabaran ya. Betul. Iya, ya emang kita semua ngerasain, apalagi di Ramadan ini dengan kepadatan luar biasa. Crowded. Mau di hotel, mau ke kamarnya, antri lift dulu, Iya. ya kan? Kita sama-sama ngerasain lah begitu ya. Mau naik turun lift itu perjuangan gitu. Hampir setiap pintu lift kebuka, ternyata udah penuh duluan gitu Iya. kan. Walhasil ya kita harus lebih sabar nunggu lift. Betul. Mungkin mau sahur atau buka, ya kita juga mesti sabar juga. Nanti ada antrian kalau mau sahur, kalau jam-jam padat begitu ya. Mau buka juga kalau nggak prepare waktu misalnya begitu ya, ya nggak dapat tempat yang nyaman untuk kita Betul. bisa berbuka puasa dengan nyaman, kira-kira begitu. Jadi kuncinya banyak-banyak ekstra stok kesabaran, kira-kira Betul. begitu ya. Dan yang paling ekstra stok sabarnya ya ini tim Mutawif, kira-kira begitu. Ya, karena kita yang harus ngadepin lebih banyak pihak, kira-kira gitu ya. Betul. Nah, berikutnya ini kan antum ya suasana Ramadan nih ya. Antum jauh dari rumah, jauh dari orang tua, dari keluarga. Iya. Gimana nih rasanya antum ngejalanin ini? Apalagi ya berarti kan sebentar lagi dekat-dekat momen Lebaran ya. Iya. Orang-orang rindu rumah. Nah, cara antum mengatasi kangen ini semua nih gimana? Kangen keluarga, kangen orang tua, kangen rumah, kangen saudara-saudara yang lain. Atau ada tips nggak mungkin atau pesan dari orang tua untuk antum selama di sini nih bisa bertahan? Bagaimana? Ya, alhamdulillah dengan kesempatan ini memang mungkin ini bahasanya banyak yang dialami oleh anak perantauan gitu ya. Kalau biasanya orang perantauan dari pulau ke pulau di Indonesia, ini antar negara gitu di Saudi Arabia. Cuma alhamdulillah pasti kangen itu ada dan fitrah ya, wajar. Apalagi di momen yang seperti ini, Ramadan, di momen-momen yang sangat berkesan di momen keislaman gitu ya. Pasti kangen ada. Salah satunya ya momen sahur bersama gitu sama keluarga, itu kan suasana yang hangat dan lain sebagainya. Cuma alhamdulillah ala kulli hal, dengan kemudahan teknologi zaman sekarang juga ya, alhamdulillah bisa berkabar misalnya dengan video call dan lain sebagainya macamnya. Pasti itu wajar ada gitu. Kangen, pengen pulang dan bertemu keluarga dan lain sebagainya macamnya. Cuman ya kita tahu nanti pasti ada waktunya kita bertemu keluarga. Di sini kan alhamdulillah ya kegiatannya juga mulia gitu, dan salah satu yang menjadi prinsip atau pegangan alasan untuk terus berjuang di sini artinya menjalankan amanah ini ya seperti tadi, kita melayani tamu Allah karena suatu kehormatan gitu ya. Bisa melayani tamu Allah, bahasanya mungkin kerja sambil ibadah atau ibadah sambil kerja gitu. Artinya itu yang harus dilewatin dan menjadi pegangan saya dari orang tua juga, harus maksimal untuk melayani tamu Allah. Kalaupun nanti ada waktunya pulang, bertemu keluarga dan sebagainya macamnya, itu semua ada waktunya insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan pada waktunya bisa kembali bersua dengan keluarga. Amin, di insya Jakarta. Nah, terakhir nih Bana nih. Oke. Untuk teman-teman yang di Indonesia yang mungkin udah pengen banget umroh, tapi masih takut-takut, masih ragu-ragu, atau kepikiran ntar di sini siapa yang jagain, siapa yang ngurusin gitu ya. Apa yang mau antum sampaikan ke mereka? Ya, alhamdulillah insya Allah untuk teman-teman yang di Indonesia atau yang menyaksikan ini, para jamaah, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah. Artinya, laksanakanlah haji dan umrah secara berkesinambungan, karena keduanya ini dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dan besi dari besi dan emas dan perak. Ini hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad.
Artinya dengan kita berumrah itu justru akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa kita. Terus sering sekali saya dengar juga banyak teman-teman belum ada panggilan nih, gitu segala macam. Nah, sebenarnya itu di manasik umroh sering disampaikan juga dari zaman dahulu sebenarnya kita sudah dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma terkadang kita yang tidak mempersiapkannya gitu ya. Mempersiapkannya apa? Secara mental, artinya keimanan kita yakin bahwasanya Allah yang mampukan gitu. Dengan kita bentuk realistisnya menabung misalnya dari segi finansial, dan banyak sekali sekarang cara untuk bisa menabung untuk umroh ya, atau dari segi apapun itu. Dari travel biasanya ada beberapa panduan, intinya kita niatkan dulu untuk mau bisa umroh gitu. Dan kedua tentang fisik, persiapan fisik. Insya Allah mumpung kita masih muda gitu ya, masih diberi kesehatan, kebugaran, diniatkan dulu insya Allah dengan cara Allah bisa menjadi tamunya, Allah yang undang langsung dengan caranya. Yang penting kita yakin gitu. Misalnya bisa mengkonsultasikan dulu tentang kegiatan umrohnya, kapan dijadwalkan. Jadi kita punya target untuk bisa mempersiapkan itu dari segi nabung finansial, persiapan fisik, dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan ragu lagi untuk melaksanakan ibadah umroh ini gitu. Mungkin itu ya. Ya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan karena udah berbagi sama pemirsa sekalian, semua jamaah ruhaniyah, dan mudah-mudahan ini jadi ada manfaatnya buat mereka semua ya. Dengan Atung sudah berbagi cerita sebagai mutawif, dia tinggal di Mekah, melayani banyak jamaah begitu ya. Mudah-mudahan juga menguatkan motivasi semangat orang-orang yang sudah punya niatan, ada keinginan mau umroh, bisa berangkat umroh nantinya. Amin, ya Rabb. Juga bisa berangkat haji nantinya. Amin, amin. Insya Allah demikian sesi kita kali ini di Ruhaniyah Journey. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi di dalam program-program selanjutnya insya Allah. Jazakumullah khairan. Saya Ridhi Bafagi bersama Ustaz Hasan Al-Banna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.